mereka yang belum terlayani. Halo, ketemu lagi bersama kami di Bilik Sejahtera. Senang sekali kita bertiga masih di sini dengan setia. Kita membicarakan hal-hal tentang konflik di dalam rumah tangga. Iya, berarti ada konflik, ada Solusi. Kita akan mengetahui nih dari masing-masing keluarga kita atau juga mungkin pengalaman-pengalaman di luar sana yang bisa kita bagikan bersama di tempat ini. Nah, kalau Mbak Asri, konflik, ada jalan keluarnya. Itu cara menyelesaikan masalahnya gimana itu? Kan biasanya kalau kita konflik itu kan atau berselisih paham, komunikasinya kurang lancar lah, ribut, jadi hal sepele gitu kan, kemudian jadi besar. Nah itu penyelesaiannya gimana itu? Ya biasanya Pengalaman Mbak Sri. Kalau saya kan pasti kalau di rumah tangga pasti ada namanya konflik. Pasti itu, entah itu apalah, hal sepele juga pasti ada gitu kan. Terus kita diem-dieman gitu, tapi nggak sampai beberapa hari, nggak sampai sehari juga gitu. Terus kalau sudah diem-dieman, saya di kamar, dia di ruang ruang tamu? Di ruang tamu situ. Nanti entah itu dari salah satu kita, entah dia dulu atau saya dulu tuh pasti pakai sentuhan gitu. Sedang. Gini. Gimana? Oh gitu. Artinya yang itu siapa? Yang itu siapa? Dia suaminya. Suaminya. Oh gitu. Kadang kalau kan biasanya nggak tahan Nggak tahan, maksudnya nggak komunikasi gitu, nggak tahan. Kan pasti ada, mungkin karena baru nikah ya, jadi ada rasa-rasa gimana gitu, kayak gimana gitu. Jadi kadang deket langsung gini gitu, langsung gini. Terus kamu sendiri dicoel gimana? Ya langsung melekot gitu. Kayak ulet dulu. Iya, kan ada juga melekot gitu ya. Gitu. Apa sih? Enak. Nah, iya Pak, bener. Ini sudah mulai panas. Tidak boleh panas nih Pak Warno. Pak Warno gimana Pak Warno? Penyelesaiannya dengan istri kalau setelah konflik itu gimana? Kalau saya kan dengan sentuhan. Oh dengan sentuhan. Ya kalau saya sih memang lihat dulu persoalannya. Masa langsung buka ayat kitab? Persoalannya apa dulu? Kalau persoalannya persoalan praktis gitu ya. Biasanya saling memahami kalau kami itu. Iya, memang konflik kan ada yang sebenarnya hal kecil gitu ya. Itu. Ada yang prinsip juga. Iya, ada prinsip juga. Mungkin di sini yang prinsip mungkin kali ya. Yang prinsip ya. Ya. Yang prinsip biasanya kalau kami itu ya biasanya memahami istri itu maunya apa sih? Kalau saya ya. Enaknya gimana sayang? Enaknya di mana? Kan biasanya kalau seorang istri itu kalau istri saya ya. Manggilnya sayang ya. Kalau sudah ada konflik mau menyelesaikan sayang. Kalau ada konflik, Warno gitu. Enggak pernah saya manggil gitu. Papa gitu ya. Ya, biasanya ya kita ngomong baik-baik aja. Aduh, aku takut karma. Ngomong baik-baik aja sih, maunya gimana gitu loh. Iya, maunya gimana kan? Iya. Bukan maunya saya, tapi maunya istri saya gimana kan begitu. Berarti ngomong gitu Pak? Ya iyalah ngomong. Kan ada Beda ya konflik sama kan saya juga, ada ya. ngomong maunya gimana. Biasanya kalau laki-laki itu kan pakai logika gitu ya. Wah, kalau begini, kalau masalah odol misalnya kayak tadi itu kan odol gitu. Ada yang kalau saya mencetnya kadang-kadang di atas, kadang di bawah, tengah, suka-suka lah. Iya. Kalau istri saya kan, oh dari bawah ya. Biar rapi. Nah, biar rapi. Nah, saya jelaskan ini. Saya jelaskan. Kalau menurut pikiran saya, nggak masalah. Yang penting kan dicotot dan tidak terbuang kan. Kan masih dalam bingkai. Kan? Nah, itu kalau hal taktis misalnya. Misalnya kalau hal-hal yang prinsip begitu, yang prinsip masalah sudah menyangkut keegoan itu, ego ya. Menyangkut harga diri. Harga diri gitu. Ya kita ya minta maaf gitu ya. Misalnya menyakiti istri gitu. Ya. Kan kita kadang-kadang Buat kecewa. kita buat istri saya kecewa ya, saya minta maaf biasanya begitu. Itu berat nggak Pak? Kadang kan laki-laki gengsi ya. Ya. Mau mulai duluan gitu. Kalau laki-laki biasanya begitu. Karena Egonya itu lebih besar. Kepala rumah tangga ya, sebagai kepala rumah tangga. Cocok minta maaf gitu ya. Jangan sampai suami takut istri. Suami takut istri. Nah, suami takut istri. Jadi kadang-kadang muncul begitu ya. Jangan sampai istri itu melonjak gitu. Iya. Nah, itu biasa.
apa itu namanya dalam pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi janganlah sampai istri itu tunduk pada suami tunduk pada istri, jangan sampai begitu. Iya. Itu prinsip. Nah, oleh karena itu dalam persoalan ini ya kita, kalau saya sih menyelesaikan dengan apa nih sih maunya. Mauin saya begini. Duduk bareng, Ya, maunya ngobrol begitu. gitu ya. Ya nggak harus duduk, harus berdiri juga bisa. Kalau Duduk saya juga lucu bisa. kayak Nah, Gimana? yang penting itu kan komunikasi itu Iya. tersambung ya. Maunya apa gitu. Lah iya Pak, membuka jalan untuk komunikasi itu loh. Kadang-kadang itu kan kita yang Sampai mulai sulit. gengsi, iya. 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 Kalau AC tadi kan suaminya suatu. begini. Ya kalau saya sih mendekati dia atau dia yang mendekati, kalau dia Terus merasa dicium, bersalah, dipeluk, dia gitu. merasa salah dia datang mendekat saya. Kalau saya merasa bersalah, saya mendekati dia. Ya. Ya, Berarti rumah tangganya dewasa, Kak. mendekati dia. Dewasa Kalau banget. ya kita kan punya hati nurani ya. Iya. Saya ngomongnya saya itu sudah terlalu kasar gitu ya. Sudah terlalu tinggi. Sudah ngegas gitu kan zaman sekarang ya. Ya. Nah, itu saya minta maaf. Kadang-kadang istri saya kok ngegas sih. Gitu ya. Kalau sudah itu kok ngegas sih ya. Nah, itu saya baru sadar gitu ya. Berarti itu bahasa tubuhnya apa ya? Kalau saya kan bahasa tubuhnya nggak pakai kata-kata. Pakai sentuhan. Pakai Ya, sentuhan. pakai sentuhan. Kalau saya sih mendatangi dia, Ya sama sih. mendatangi, kadang-kadang kita kan memeluk dia kan. Iya. Memeluk, minta maaf gitu Tambah kan. cantik, Rek. Tambah ini Gitu, gitu. Rek. Maaf Wangi, ya, pada saya kecut tadi gitu ya. emosi, maunya saya begini. Terus gitu istrinya kan. bilang gini, alah gombal. Nah, kan begitu kan. Saya nggak Istri mikir saya- itu kata-kata. enggak, istri saya tahu saya. Ya, udah ngerti Ah, lah. udah ngerti. Tapi kalau istri dibilangin gini, Ah. enaknya gimana sayang? Itu sudah bingung, wis. Enaknya Masa gimana nggak tahu sayang? gitu. Uang gitu kan. Masa nggak tahu? Gak usah Iyalah. pura-pura lah Iya. gitu. Tapi kadang istri kalau diem kasih uang sih, Pak. Kalau aku ya, umpama aku mau jalin komunikasi supaya nggak diem-dieman lagi, Nggak nggak marahan marahan lagi. Itu saya buatin sesuatu yang bikin dia nyaman. Oh, iya, betul, betul. Entah Kesukaannya, masakannya, kesukaannya. kesukaan masakannya, atau tiba-tiba nanti gimana gitu. Kalau mau meraih saya, saya kan suka coklat itu ya. Oh, Terus beli tiba-tiba coklat. ada coklat gitu. Oh. Sambil bilang di situ kartu, dia si kartu. I love you. Bukan, maaf ya gitu. Sambil wajahnya tuh wajah kayak senyum Oh, gitu. gitu. Jadi ada apa ya? Jadi hati ini yang tadi Panas, kamu oh. gitu Jadi tiba-tiba lulu karena coklat. Karena coklat gitu. Akhirnya kembali lagi komunikasi menjadi Komunikasi ya, penting. enak. Komunikasi. Pokoknya solusinya itu mau apa istilahnya? Membuka komunikasi supaya terjalin lagi seperti awal. Iya. Iya, betul, Benar. betul. Dan apa istilahnya ya? Jalan keluarnya tuh ada gitu. Iya, betul. Ini kan Solusinya ada. iya, solusi dari konflik itu Jadi kan nggak harus mampet ada. gitu kan. Jadi tidak potong di tengah jalan. Sudahlah biasa. Karena kalau kayak gitu malah jadi numpuk suatu saat jadi meledak. Soalnya orang kalau sudah emosi, wis merantak wis iya, mana-mana. wis. mungkin tuh ya. Makanya mamaku kok nggak setuju sama kamu. Iya. Kamu gini, kamu gitu. Aku menyesal nikah sama kamu. Heeh. Iya. Kan kebanyakan juga kan ya. Kayak Pak Warno tadi bilang kan. Kalau Pak Warno kan bilangnya untuk membuka pintu maaf itu loh. Bilang Iya. maaf itu kan gampang, tapi banyak sekali susah untuk bilang. Itu alasannya tuh kenapa? Kan Bapak kan sebagai Iya. Itu cowok. tadi kan saya sudah ngomong, itu satu sisi sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki jangan sampai takut sama istri. Iya. Itu prinsip-prinsip yang ini sehingga Seperti- sulit minta maaf itu Ah. bisa jadi begitu. Terus kemudian ya kalau suami itu sulit minta maaf ya mungkin karena egois, Iya. kan bisa jadi Iya, kan? Iya, pasti. Karena saya harus menang. Iya, saya harus Saya benar. Rumah memang tangga kalau tuh. bisa istri harus tunduk, nggak boleh sampai apa namanya menyaingi kan begitu. Apalagi Ah, ini terlalu tinggi sama suami. iya. Nah, kalau saya sendiri dulu sulit memang, tapi akhirnya lama-lama dalam pernikahan perjalanan itu Jadi kita biasa. sadar untuk apa ya
itu kan teman-teman hidup kita. Betul. Sampai mati. Itu teman hidup kita kalau kita tua, ya kan? Itu anak-anak sudah nggak ada, itu Tinggal teman berdua. hidup tinggal Iya, ya, berdua. Pak, benar. Kita sadar kadang-kadang lihat istri itu bukan sebagai apa ya, sebagai pesaing, tetapi sebagai teman hidup. sampai tua. Jadi kalau sakit ya istri yang memperhatikan. Betul. Kalau Benar. istri sakit, suami Kita, yang memperhatikan. Ya. Jadi kita lama-lamanya sadar bahwa untuk apa sih kita berselisih. Iya. Makanya ada satu ayat firman Tuhan di situ. Hmm. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ini dari Amsal 1 ayat yang kelima. Iya. Jadi kalau laki-laki merasa dirinya sebagai orang yang bijak, maka dia dikatakan di sini mendengar. Orang bijak mendengar apa keluhan daripada istri. Iya. Apa persoalan daripada istri. Makanya mendengar. Dan suami sadar dan menambah pengetahuan. Oh, rupanya Lebih istri mengerti. saya itu begini. Nggak suka diginikan. Gak suka digitukan. Sukanya Jadi, begini. itu menambah pengetahuan. Karena laki-laki itu kan senang pengetahuan-pengetahuan yang begitu kan. Iya, Baru. betul. Ya, perempuan kan suka perasaan-perasaan yang lebih romantis, Betul. ya kan? Dikasih bunga. Kasih coklat. Kayak aku tadi, Coklat, kasih kan coklat, begitu. gitu. Dan katakan lagi, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya. Kalau laki-laki itu merasa dirinya orang berpengertian, ya menerima istri apa adanya. Apa adanya. Iya. Nah, di situ ada bahan-bahan pertimbangan untuk menyelesaikan persoalan. Nah, oleh karena itu antara suami dan istri nggak boleh egois. Iya, benar. Mau menang Ya kan? sendiri. Nggak boleh menang sendiri. Harus sama-sama Melengkapi. menang. Istilah iya. Anda menang, saya menang, Iya, istri betul. menang, suami menang. Ada yang kalah, Jadi nggak ada boleh ada yang menang dan kalah. Uh-uh. Karena di sini bukan berkompetisi, Iya, benar. bukan bertanding. Makanya satu ayat firman Tuhan penting dikatakan dalam Filipi 2 ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi masing-masing suami punya kepentingan, Ya. istri punya kepentingan. Nah, kita harus memperhatikan kepentingan seperti itu. Iya. Waduh, panjang lebar sudah. Sudah panjang jelas. lebar. Ya. Panjang lebar ya. Jadi intinya di sini membuka jalan komunikasi yang buntu, Ya, Iya, supaya betul. komunikasi itu tetap lancar Tetap yang dan bagus. rumah tangganya tetap langgeng. Oke. Sampai Ya, kakek oke, nenek. oke. Sampai kakek nenek. Setuju, sampai kakek nenek. Iya. Sampai Dan maut itu memisahkan. harapan kita semua di sini. Amin. Konten kita kali ini boleh memberkati bagi yang melihat, bagi yang mendengarkan, dan tetap di Bilik Sejahtera.